Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam soal Wali Songo. Kita pakai materi yang Anda bagikan. Sering banget kan kita dengar nama Wali Songo, 9 tokoh itu. Iya, 9 wali penyebar Islam di Jawa. Di sumber Anda ini disebut ada Sunan Gresik, Ampel, Bonang, Giri, Kudus, Gunung Jati, Kalijaga, Muria, sama Sunan Derajat. Nah, mari kita lihat beberapa tokoh kunci dan cara mereka menyebarkan Islam. Kita mulai dari yang pertama disebut nih, Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Disebutnya beliau dari Turki, ahli tata negara dan irigasi juga. Datang ke Jawa sekitar 1404 meter. Iya, tapi yang menarik, Islam itu sebenarnya udah ada loh sebelum beliau. Oh gitu? Ada bukti makam Fatimah binti Maimun, itu tahun 1082 M. Correct. Jadi, bukan berarti beliau yang pertama bawa Islam ke Jawa. Oke. Tapi pendekatan Sunan Gresik ini unik ya. Katanya pas zaman Majapahit lagi krisis ekonomi. Nah itu dia, beliau justru mendekati rakyat bawah. Caranya yaitu lewat perdagangan. Buka warung, jual barang murah. Wah, sangat membumi ya. Betul. Dan ditambah lagi, kepribadian beliau yang lembut, santun, itu yang bikin orang tertarik. Beliau ini kan juga ayahnya Sunan Ampel. Iya. Jadi pendekatannya sosial dulu ya, baru agama? Persis. Beliau bangun hubungan dulu lewat kebutuhan sehari-hari, lewat kebaikan. Paham banget sama kondisi masyarakat waktu itu. Istilahnya masuk lewat perut dan hati dulu lah. Bener banget. Nah, dari Sunan Gresik, kita lanjut ke putranya, Sunan Ampel. Raden Rahmat namanya. Sering disebut bapak para wali ya Sunan Ampel ini. Iya, perannya krusial banget. Beliau mendirikan pesantren penting di Ampel Denta, Surabaya. Ini jadi pusat pendidikan Islam yang, melahirkan tokoh-tokoh besar. Betul, kayak Sunan Giri, terus Raden Fatah juga, yang jadi Sultan Demak pertama itu. Nah, itu dia. Juga Sunan Bonang dan Sunan Derajat kan muridnya juga. Pengaruhnya bahkan sampai ke lingkaran Istana Majapahit loh. Istrinya aja putri dari Tuban. Jadi, Sunan Ampel ini yang meletakkan fondasi kelembagaan Islam di Jawa. Lewat 2 jalur utama, pendidikan, yaitu pesantren, dan politik, ya lewat pendirian Kesultanan Demak itu. Beliau juga yang menunjuk Raden Fatah jadi sultan pertama kan? Iya. Tapi yang menarik juga, di internal para wali sendiri itu ada diskusi loh, soal toleransi ke adat Jawa, kayak kenduri, sesaji gitu. Oh iya, gimana tuh? Sunan Ampel awalnya cenderung pengen ajaran yang murni, gitu. Tapi akhirnya beliau lebih toleran, menerima usulan Sunan Kalijaga buat adaptasi budaya. Pragmatis lah intinya. Wah, menarik ya dinamikanya. Nah, ngomongin adaptasi, kita pindah ke Sunan Bonang. Raden Magdum Ibrahim, putra Sunan Ampel. Nah, ini dia yang pendekatannya unik banget, lewat seni dan tasawuf. Betul, disebutkan beliau pakai filsafat cinta atau ishq. Mirip-mirip Rumi gitu ya. Iya, tasawuf yang menekankan cinta ilahi. Dan aplikasinya tuh kreatif banget. Gamelan Jawa diubah, ditambah instrumen baru. Bonang itu kan dari nama beliau ya. Kemungkinan besar begitu, beliau juga menciptakan tembang-tembang. Yang paling terkenal mungkin Tombo Ate. Oh, Tombo Ate itu ciptaan Sunan Bonang? Baru tahu saya. Iya, salah satu karya beliau yang populer. Beliau juga pakai wayang. Wayang juga? Gimana caranya? Beliau jadi dalang, tapi lakonnya, misalnya Perang Pandawa Kurawa, itu ditafsirkan ulang pakai simbolisme Islam. Kayak konsep nafi dan isbat dalam tauhid gitu. Wah, cerdas banget. Jadi budaya yang ada nggak dibuang ya? Tapi diisi makna baru. Bener banget, itu kuncinya. Transformasi bukan penghapusan. Mereka membajak media yang udah populer, kayak gamelan dan wayang tadi, terus diisi nilai-nilai Islam. Jadi lebih gampang diterima masyarakat. Prinsip adaptasi cerdas ya namanya. Iya, itu ciri khas Wali Songo. Mereka nggak musuhin budaya, malah merangkul dan mengarahkan. Oke. Nah, selain 3 tokoh utama tadi, sumber Anda juga nyingkung wali-wali lain ya? Ada polanya juga ya? Iya, ada beberapa kelompok pendekatan lah kasarnya. Kayak Sunan Kalijaga dan putranya Sunan Muria. Itu fokusnya lebih ke seni budaya kerakyatan ya? Betul. Sunan Kalijaga yang latar belakangnya bangsawan, tapi pernah jadi berandal, itu identik banget sama wayang kulit. Terus Sunan Muria? Ngikutin jejak ayahnya, tapi sasarannya lebih ke rakyat jelata, nelayan, pedagang gitu. Sama, pakai gamelan, wayang, terus nyiptain tembang sinom dan kinanti. Dikenal juga sama dawah tapang leli. Tapah, ngelih. Apa tuh?
Itu artinya menyatu, menghanyutkan diri bersama aliran masyarakat. Jadi dakwahnya ya sambil hidup bareng mereka aja. Wah, dalam juga ya. Nah, ada juga yang pendekatannya beda lagi kan? Kayak Sunan Kudus. Iya, Sunan Kudus ini strateginya lebih ke sinkretisme dan politik halus. Sangat toleran sama Hindu-Buddha. Contohnya? Misal beliau melarang menyembelih sapi kan untuk menghormati umat Hindu. Terus arsitektur menara masjidnya itu unik, ada unsur Hindunya. Padasan wudhunya juga katanya mirip ajaran Buddha, Astasunghiga Marga. Pendekatan persuasif tingkat tinggi itu. Bener. Terus ada Sunan Gunung Jati. Ini satu-satunya wali yang jadi raja juga ya, Sultan Cirebon. Betul, cucu Raja Pajajaran. Beliau pakai pengaruh politiknya buat nyebarin Islam di Jawa Barat, bangun infrastruktur juga. Lengkap banget ya spektrumnya. Dari seni, budaya, politik, sampai sosial. Oh ya, Sunan Giri juga disebut. Sunan Giri ini mendirikan Giri Kedaton, semacam pusat pemerintahan dan agama. Terus nyiptain lagu anak-anak Islami. Kayak Jumuran, Cublak Suweng itu? Nah, iya itu. Terakhir ada Sunan Derajat, putra Sunan Ampel juga. Beliau ini yang terkenal sama ajaran sosialnya ya? Banget. Ajarannya itu fokus ke kepedulian sosial. Kasih makan yang lapar, pakaian buat yang telanjang, tongkat buat yang buta, payung buat yang kehujanan, dan seterusnya. Paring tekan marang kang kalunyon lan wuto, paring pangan marang kang kaliren. Iya, itu ajaran beliau. Pakai gamelan juga buat ngumpulin massa, tapi pesannya sangat humanis. Dakwah bil hikmah, bijaksana tanpa paksaan. Jadi kalau kita rangkai semua nih, kelihatan banget ya polanya? Iya, pola adaptasi budaya yang kuat, terus strateginya beragam banget. Ekonomi, sosial, pendidikan, politik, seni, semua dipakai. Dan bisa nyentuh semua lapisan masyarakat. Nggak kaku sama satu cara aja. Betul. Mereka itu, cerdas secara kontekstual. Bisa baca situasi dan pilih cara yang paling pas. Itu kunci suksesnya. Jadi intinya buat Anda nih, Wali Songo itu bukan kelompok homogen ya? Jelas bukan. 9 individu hebat, latar belakangnya beda, caranya unik, tapi tujuannya sama, menyebarkan Islam. Dan keberhasilan mereka itu karena bisa memadukan agama sama kearifan lokal, politik, dan kepedulian sosial. Iya, dan warisannya masih terasa banget sampai sekarang. Lanskap agama, budaya, politik di Jawa itu banyak dibentuk oleh mereka. Esensinya yaitu tadi, pendekatan yang adaptif dan luas. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Kalau kita lihat gimana Wali Songo itu pinter banget adaptasi budaya lokal buat menyampaikan pesan mereka, kira-kira nih prinsip menjemput bola, ketemu orang di mana mereka berada, itu bisa nggak ya kita terapkan sekarang? Pas kita mau berbagi ide atau pengetahuan penting di lingkungan Anda sendiri. Coba direnungkan.